Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Tidak terasa rangkaian ibadah saum kita di bulan Ramadan sudah memasuki hari ke-17. Tidak terasa, ya. Kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling cepat, apa yang paling dekat di antara kalian? Berbagai macam jawabannya. Tetapi yang paling dekat di antara kita, kata Imam Al-Ghazali, adalah kematian. Dan kita hari ini sedang berada pada antrian yang sangat panjang, ya. Apapun yang kita lakukan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati adalah bagian dari ujian untuk kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling bagus rapatnya? Maka oleh sebab itulah kewajiban sholat berjamaah di masjid itu tanpa ada dikotomi, ya. Jadi tidak ada beda-bedanya, tidak dibeda-bedakan. Baik imam, kalau imam yang salah, maka imam hanya konsekuensi mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri. Kalau ada kebaikan yang dilakukan oleh bacaan-bacaan imam, maka kebaikannya untuk kita semua. Dan tidak ada dikotomi pahala. Imam lebih besar, jamaah lebih sedikit. Sama pahalanya 27 derajat. Hadirin rahimakumullah, masih dalam suasana nuzulul Quran, di mana tadi malam kita menghadirkan Muhammad Rifat Albana, qori nasional dan hafiz 30 juz, pernah juara di Kairo, Mesir. Luar biasa. Membuat kita terenyah lah gitu, ya. Di usia yang sangat muda begitu luar biasa, ya. Hafalan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya yang sangat luar biasa. Inilah Al-Qur'an mengatakan, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kepada kita semua, zadatuhum imana, maka tambah-tambahlah keimanannya dan menggetarkan hati. Oleh sebab itulah, jangankan kita sebagai seorang muslim, manusia bejat seperti yang digambarkan Abu Jahal, Abu Lahab, ada tabbat yada abi lahab wa tab, itu ketika para sahabat membaca Al-Quran, itu ternyata diam-diam Abu Lahab juga sampai dengdek mendengarkan bagaimana indahnya bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat Rasul. Pertanyaannya, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak masuk Islam? Jawabannya satu, gengsi. Karena dia sebagai tokoh Quraisy, ya. Kegengsian itulah yang menghalangi dia untuk tidak mendapatkan hidayah iman. Begitu juga Abu Lahab, ya. Ketika para sahabat Rasul membacakan ayat Al-Quran, sampai miring-miring telinganya. Bahkan suatu saat itu ada Abu Jahal, ketika sedang mendengarkan bacaan Al-Quran, ternyata di belakangnya ada Abu Lahab. Kemudian saling ancam, awas ya, kalau besok kamu datang lagi ke sini mendengarkan bacaan Al-Quran. Ternyata di luar dugaan,
Kalau yang malam pertama Abu Jahal yang duluan mendengarkan Al-Quran, di belakangnya ada Abu Lahab. Malam keduanya Abu Lahab yang datang duluan, kemudian didatangi oleh Abu Jahal. Terlebih-lebih kita sebagai seorang muslim. Ya. Berkenan dengan nuzulul Quran, ini adalah bahayanya kita melupakan Al-Quran. Ya. Saya singgung ada bibak di sini luar biasa bagus itu. Disebut kalau saya itu adalah Paul ya, Paul. Pendidikan usia lanjut kita ini. Remakok semua ini bagus, tinggal dilanjutkan. Tetapi jangan gertak tumila hanya bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan program itu tidak ada. Kita lanjutkan lagi. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ayat 24 sampai 26 ini. Toha. Termasuk surat ini tadi dibaca oleh imam. Waman a'radu, barang siapa yang berpaling anil zikri, dari tidak zikir. Para mufassir mengatakan sebut ayat tilawatil Quran, mata kita di dunia tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah dipakai membaca Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka Allah akan hadiahkan bagi orang yang tidak pernah matanya dipakai membaca Al-Quran, kehidupannya rupak, rizkinya rupak, karirnya rupak, usahanya rupak. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan bangkitkan tidak tahu-tahu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik ini. Ini peringatan. Pilih clear acak corak wantun gale teu wantun ulah gale. Ini sudah saya sampaikan. Ya, jadi ternyata bukan hal yang enteng. Yang hari ini orang cuek gitu kan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebelumnya qala rabbi limasani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, orang buta itu protes pada Allah. Qala rabbi limasani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal aku waktu hidup di permata biru dalam keadaan sehat walafiat mataku itu, dalam keadaan bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian kata Allah ketika para ustadz, para guru, para mubalik, para penceramah menyampaikan yuk baca Quran, kamu melupakannya. EGP emangnya gue pikirin kalau orang keren. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kamu cuek terhadap ayat-ayatku, kata Allah. Hari ini aku cuekan, kata Allah, dengan hadiah mata dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi berani malu saja kalau hari ini gitu. Saya dengan Ustadz Kris, dengan Ahmad Kamil gitu kan, ya belajar saja. Walaupun di mana betul? Walaupun di kampus mah mereka itu adalah mahasiswa kita gitu. Tetapi kelebihan mereka di situ kita al-qanaatu bijahli. Ya, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Di atas langit ada langit. Maka saya ke teman-teman mahasiswa, jika di kelas ini ada mahasiswa yang paling pintar, Anda gaul di luar, pasti di luar sana ada yang lebih hebat dan lebih pintar daripada kita. Al-qanaatu bijahli. Bagaimana mindsetnya? Mindsetnya adalah kita membawa seperti gelas kosong. Kalau gelasnya penuh diisi dengan air leber, alias luber, mubazir. Tetapi kalau mindsetnya kita seperti gelas kosong, kapanpun dimanapun dengan siapapun belajar, akan mudah masuk ilmu itu ke dalam gelas yang sudah kosong. Tetapi kalau gelas sudah berisi, tadi teh merasa diri hebat. Maka kata para ulama ada 8 yang mengakibatkan manusia bisa jadi sombong. Ziyadatul ilmi. Orang bisa sombong karena nambah ilmu, nambah jabatan, nambah gelar, bisa sombong. Jadatun nakes, nambah jabatan.
Ziyadatul mal, nambah kekayaan. Anak gaul sekarang sebut dengan OKB, orang kaya baru. Ya. Dulunya biasa-biasa, sekarang apa namanya? Berubah, punya kendaraan mewah dan sebagainya. Jadi maka Imam Syafi'i mengatakan laula murabbi ma araftu rabbi. Jika tidak ada jasa guruku, mustahil aku mengenal siapa Tuhanku. Kalau negara mengatakan jangan lupakan jas merah, jangan pernah lupa jas merah, jangan pernah lupakan sejarah kita ini. Oleh sebab itulah, sejuta keraguan kita terhadap Al-Quran, Allah jawab dengan surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah satu-satunya kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidak tanggung-tanggung Imam Syafi'i radhiyallahu an setiap bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Jadi satu hari semalam membaca Al-Quran berapa? 60 juz. Ini mudah-mudahan bapak-bapak sekarang ini sudah berada di juz ke-17. Ya, Pak Haji Rahmat sebagai ketua DKM ini, Dewan Keluarga Mancing ini, ya. Mancing terus, baca Quran terus, enak. Baca Quran sambil mancing juga nggak apa-apa. Itu ya. Ini luar biasa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, jika kamu ragu-ragu atau tetap ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Rasulullah Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min mislihi, kata Allah. Al-Baqarah ayat 23 itu yang sering dibaca oleh para imam. Fa'tu bi suratin min mislihi, maka datangkanlah satu surah saja. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan ajaklah pengikut-pengikutmu jika engkau menjadi orang-orang yang benar. Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebat lagi, kita buka dalam surah Al-Isra ayat 80 kalau tidak salah ini. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Qul, katakanlah Muhammad, jika seluruh jin dan manusia, jika seluruh jin yang ada di langit, di lautan, di daratan, dan seluruh manusia yang ada di daratan ini berkumpul bersatu padu dengan jin tadi untuk membuat satu surah saja seperti Al-Quran, la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, niscaya mereka tidak akan mampu menandingi membuat satu surah saja, satu ayat saja seperti Al-Quran, walaupun satu di antara mereka, antara jin dan manusia itu bersatu padu gotong royong untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Inilah yang disebut dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya dari Allah yang maha sombong, yang maha gagah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada manusia sombong, tidak pantas sama sekali. Pertama, kalau ada manusia sombong, orang sombong itu adalah menampakkan kebodohannya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sombong itu adalah pakaian yang layak bagi Allah, Tuhan kita semua, dan tidak layak bagi manusia. Maka Nabi ketika melihat orang yang sombong, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada orang itu, fa innahum la ya'lamun, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Allah la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahuinya. Ini luar biasa, ya. Seperti yang sering saya ungkapkan, pendeta terbaik yang gitu ya, masuk Islam gara-gara apa namanya? Membaca Al-Quran. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allah yang sering membulat-bulatkan hati manusia. Umar bin Khattab masuk Islam
gara-gara mendengarkan Al-Quran. Surat Toha ayat 1 sampai 7. Ya. Maka ketika Umar bin Khattab mendengar wafatnya Rasulullah SAW, dia marah. Siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad telah wafat, maka akan aku sabat dengan pedangku itu, kata Umar. Lalu tampillah Abu Bakar As-Siddiq. Ya ma'asyiral muslimin, siapa yang hari ini yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, innallaha hayyun la yamut, Allah senantiasa hidup dan tidak pernah akan mati. Maka itulah detik-detik Rasulullah wafat itu, sebagian ulama mufassir menjelaskan Rasulullah membulak-balik ayat-ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Satu di antaranya yang sering saya baca. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum, katakanlah Muhammad, ana basyarum mislukum, aku adalah manusia biasa. Maka Rasulullah memiliki sifat a'rad basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Rasulullah minum, para sahabat minum. Kita minum, Rasulullah pun minum. Kita makan, Rasulullah pun makan. Ya. Rasulullah berdagang, kita berdagang, para Rasulullah pun berdagang. Itu adalah sifat-sifat kemanusiaan. Tetapi bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarzu liqa'a rabbih. Ini catatannya. Dengan segala kerendahan hati Bapak-bapak duduk mendengarkan saya hari ini dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan liqa'a rabbih, salat berjamaah tadi, liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, inilah puncak dari seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, melebihi kenikmatan mendapatkan nikmat surga sekalipun itu. Faman kana yarzu liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka syaratnya kerjakanlah amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak seorang pun ketika menyembah kepada Allah andada min dunillah, memunculkan tandingan-tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah An-Naml ya gitu ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, jadi sedikit surat An-Naml itu memuat tentang kisah raja yang sangat kaya raya, raja ya Nabi ya Rasul, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud yang punya mujizat mampu meluluh lantahkan besi. Di situ ada cerita jin ifrit, ada kisah Asob bin Baria, manusia yang sakti mandraguna, burung hudhud, Ratu Balkis, ratu yang sangat cantik jelita, penguasa negeri Sabah. Allah simpan dalam surat An-Naml kurang lebih 94 ayat itu. Kenapa kisah manusia paling kaya, raja, manusia paling sakti segala macam Allah simpan dalam surat An-Naml, surat yang paling kecil di antara surat-surat dalam Al-Quran, agar ibrah buat kita. Kekayaanmu, kehebatanmu tidak apa-apa, baru sebanding dengan semut tadi. Maka insya Allah para penguasa, baik penguasa ekonomi maupun penguasa negara ini,
jika sadar dengan ayat ini, insya Allah tidak akan sombong. Maka kata para ulama, jika Anda sebagai seorang raja presiden ini, Jokowi misalkan hari ini, dikritik oleh rakyatnya, ketika kritikan itu datang dari orang yang lebih muda, maka katakanlah itu adalah kritikan dari anakku sendiri atas kasih sayang anak terhadap orang tua. Jika kritikannya itu datang dari orang yang lebih tua darinya, maka para penguasa mengatakan inilah kritikan, saran dari orang tua saya sendiri. Ini mohon maaf. Andai prinsip ini diikuti oleh para pemimpin di dunia, termasuk di Indonesia yang kita cintai, jadi insya Allah tidak akan kejadian para ulama hari ini dipenjarakan kan gitu. Kenapa? Ketika ada yang tidak setuju, oh ini kasih sayang orang tua, begitu indahnya. Ketika para basuh kritik mengkritik presiden, oh ini adalah kasih sayang anak terhadap orang tuanya, kan itu. Ya. Jadi prinsip merangkul, bukan prinsip memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ya. Karena apa? Karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam ini, bukan agama laknatan lil alam, untuk melaknat manusia, bukan. Singkat cerita sedikit lagi ini. Tadi malam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Jadi Nabi Sulaiman mengirimkan surat cinta kepada Ratu Balkis. Ajakannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri dan jangan kau sombong berada di muka bumi ini. Panjang ini ceritanya. Kemudian ketika ada informasi bahwa Ratu Balkis akan datang ke negeri, penguasa negeri Sabah itu akan datang ke kerajaan Sulaiman, qala ya ayyuhal malu ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa kira-kira di antara kalian yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis hari ini juga sebelum mereka datang menyerahkan diri kepadaku? Ngacung jin ifrit, Pak. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wahai Tuan Sulaiman, aku sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam keadaan Tuan duduk kemudian Tuan berdiri. Nah, begini. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku punya kekuatan untuk itu. Jadi sombongnya Ifrit mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku punya kekuatan untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam keadaan Tuan duduk kemudian Tuan berdiri. Amin, dan aku dapat dipercaya. Jadi kalau ada pemimpin yang sudah tidak dipercaya itu lebih parah daripada jin Ifrit. Karena Ifrit pun bisa dipercaya. Ada kalimat yang lebih indah lagi daripada jin Ifrit. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuq. Berbicara seorang hamba namanya Asof bin Baria. Seorang manusia yang luar biasa soleh, sakti, ilmunya tinggi, yang diberikan ilmu dari sebuah kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuan Sulaiman, aku sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam keadaan sekejap mata. Ilahi tarfuq. Tetapi tidak ada kali wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku punya kekuatan untuk itu, tidak ada. Dengan sangat tawadukna dan rendah hatinya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Tatkala singgasana itu dalam keadaan sekejap mata ada di depan Nabi Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani, sebagai ujian untukku. Aashkur am akfur. Apakah aku bagian dari hamba-hamba Allah bersyukur atau bagian dari hamba-hamba Allah yang berkufur? Maka jika salah satu di antara anak dan putra putri kita menjadi juara satu, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ini pernah ada satu kejadian gitu, ada seorang ibu punya anaknya juara di wawancara.
Ini apa nih rahasianya kiat-kiat ibu? Alhamdulillah. Kalau saya ini anak-anak saya bisa juara itu karena makanan selektif. Dikasih makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita mah 4 sehat 5-nya wareg. Kenapa demikian? Karena terbantahkan. Di era SBY itu ada seorang anak tukang beca masuk ke fakultas kedokteran juara umum. Pertanyaannya, kira-kira tukang beca mampu nggak memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna? Dan wisudanya disaksikan oleh presiden langsung itu. Jadi tidak ada kaitannya gitu kan. Kalaupun ada, tidak signifikan. Tetapi apa? Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan, atau apapun berupa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kembali kepada akidah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli Rabbi. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada membusungkan dada kita, aing dilawan kan gitu. Saya itu kan gitu. Bergaul dengan ini dengan segala, enggak ada. Hadza min fadli. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dalam surat Al-Muluk, liyabluwakum ayyukum ahsanu, liyabluwani aashkur am akfur. Dua-duanya adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati adalah ujian bagi kita semua. Bagi kita, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mangga kita selawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baca itu ya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nada seperti itu, Pak. Insya Allah ya, saya rasakan kekerasan ya, hati kita yang sangat keras ini kan tidak tunduk-tunduk kepada kebenaran, dengan membaca sholawat di jalan, di motor, di mobil, nggak apa-apa, di stopan gitu kan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Minggu yang lalu saya hadir di Manakib di Abah Awas. Kurang lebih ada 2.500 membacakan sholawat itu. Tidak terasa Pak ya, menangis secara berjamaah. Padahal tidak ada yang menyuruh kamu nangis ya kalau baca sholawat, tidak ada. Karena inilah mungkin dorongan iman yang muncul, direpresikan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak punya daya dan tidak punya kekuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah bagian dari bangkai-bangkai yang sebentar lagi akan masuk kubur. Apa yang bisa kita banggakan hidup di dunia ini? Kecuali tadi mempersiapkan amal soleh. Dan tidak ada seorang pun yang sudah masuk alam barzah yang tidak menyesal. 1000% semuanya meresap. Terlebih-lebih adalah sesalan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Kenapa orang-orang Islam menyesal ketika masuk alam barzah?
Jawabannya satu, karena aku tidak cukup membawa amal. Kemarin Pak Quraisy menjelaskan, apakah ketika manusia sudah berada di alam barzah masih mungkin mendapatkan tambahan pahala? Masih. Kembali kepada hadis, idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin. Misalkan hari ini, pagi ini ketika saya membacakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu para penghuni barzah lari cepat menyambut doa itu. Tapi ada sebagian kelompok yang senang, yang sedang antang, yang sedang tenang hidup di taman surga. Dia tidak lari menyambut doa itu. Apa katanya? Karena aku sudah mendapatkan kiriman spesial dari anaknya sendiri, kan? Shadaqatun zariyatin, ilmun yuntafa'u bihi, awaladin sholih. 3 amal itulah yang hari ini masih mungkin penghuni alam barzah mendapatkan tambahan-tambahan amal. Dari apa? Dari amal solehnya, dari anak yang mendoakan ketika masih hidup, dari sedekah jariyahnya. Ya, saya menggagas majelis Khatmil Quran di mana-mana ya. Hari ini alhamdulillah sudah nyampe di Kadin Pusat Jakarta dengan ponakannya salah satu ponakannya Pak Yusuf Kala itu, Pak Andi Junaidi, Wakil Ketua Umum Kadin. Saya hari ini boleh mati, tetapi mudah-mudahan program Khatmil Quran tetap hidup. Itulah mungkin setitik amal yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan amal kita. Oleh sebab itulah tidak harus ragu-ragu lagi. Apapun benderanya hari ini, kita NU dan Muhammadiyah, kita berjuang hari ini adalah tidak harus besar diri kitanya, tapi mari kita besarkan Qur'annya dan besarkan agamanya dan makmurkan masjid yang sudah bagus ini. Sekian demikian, mohon maaf atas segala kurang dan kehilafan. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.